Saudara, konflik Iran dan Israel terus memanas. Adu kekuatan militer yang terjadi di Timur Tengah tak hanya menyasar infrastruktur keamanan dan pertahanan, tapi juga pusat ekonomi dan energi. Kemenlu meminta WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan. Ini adalah detik-detik serangan balasan Israel. Stasiun televisi pemerintah Iran IRIB dihantam bom Israel. Duta besar Iran di Indonesia pun angkat bicara menyoal konflik Iran-Israel yang terus memanas ini. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع ذاتی از خود را دارد و به تعبیر دیگر حمله مسلحانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران حمله به کل منظومه سازمان ملل متحد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است و بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل مکلف به ورود به این موضوع با هدف توقف تجاوز است. Iran kembali menggempur Israel. Kali ini mulai menyasar kilang dan depo minyak hingga pelabuhan di wilayah Haifa dan Tamra. Korban dari pihak Israel terus bertambah sehingga tim evakuasi masih menyisir lokasi reruntuhan. Sebelumnya, Jumat 13 Juni jam 3 dini hari waktu setempat, Iran dikagetkan dengan gempuran Israel berskala besar. 200 pesawat tempur menggempur pusat pengayaan nuklir Iran di kota Natanz dan markas Korps Garda Revolusi Iran. Serangan ini jadi penanda dimulainya operasi kebangkitan singa atau The Rising Lion yang dilancarkan pihak Zionis Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan operasi ini sebagai penangkalan ancaman terhadap kelangsungan hidup Israel. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. Serangan Israel ini menewaskan 86 orang dari pihak sipil dan militer serta 341 orang luka-luka. Serangan ini juga menewaskan Panglima Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Hussein Salami. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tak tinggal diam. Iran melakukan serangan balik dengan sandi operasi janji sejati 3. Sejumlah rudal balistik Iran menembus pertahanan Iron Dome di jantung pertahanan Israel di Tel Aviv. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. Korps Garda Revolusi Iran IRGC menyatakan serangan balasan ini menargetkan puluhan lokasi di Israel, termasuk situs militer dan pangkalan udara. Beberapa gedung di wilayah Israel runtuh, setidaknya 2 orang warga Israel tewas dan 63 lainnya luka-luka. Aksi saling serang Iran dan Israel hari ini menambah daftar panjang dalam konfrontasi. April 2024, Iran dari pusat pertahanannya mengarahkan pusat drone, puluhan rudal penjelajah, dan rudal balistik ke wilayah Israel. Sebelumnya, Israel mengebom konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Aksi saling serang sepanjang tahun 2024 ini terjadi dalam 3 fase. Pertikaian kedua negara Timur Tengah yang pernah saling mesra ini telah terjadi pada tahun 1979 saat revolusi Iran. Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini, sang pemimpin tertinggi Iran itu menentang pengaruh Amerika Serikat dalam tubuh Israel. Pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran Teuku Reza Shah berpendapat perang Iran-Israel ini akan berdampak bagi masyarakat global. Di Timur Tengah adalah adanya suatu potensi ya, di mana Iran kalau tidak mendapat jawaban yang jelas dari negara-negara Teluk, maka Iran berpotensi menghajar atau menyerang pangkalan-pangkalan militer yang ada di sana, terutama pangkalan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Untuk global kita sudah melihat bahwa akan harga-harga minyak sudah harga naik lebih dari 30%. Kemudian juga Iran punya potensi
mempengaruhi kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz dan di perairan manapun di sekitar Iran. Kemudian juga Iran berpotensi menekan negara-negara tertentu seperti Yaman untuk meningkatkan serangan mereka terhadap lalu lintas dari negara-negara yang pro pada Israel. Sementara itu, konflik Iran-Israel mencuat bersamaan dengan jadwal kepulangan haji Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan konflik Iran-Israel tidak berdampak pada jadwal pemulangan haji Indonesia. Israel di sini nggak ada relevansinya. Ya, tidak ada keterlambatan gara-gara Israel, nggak ada. Kemenlu Indonesia mendata ada 386 WNI yang bermukim di 11 kota di Iran sejak 13 Juni lalu hingga hari ini. Rencana kontingensi siaga 2 masih akan terus dijalankan Kemenlu. WNI dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan. Jika memungkinkan, WNI dapat pulang dari Iran secara mandiri sebelum ketegangan meningkat.